Shalom. Shalom. Shalom yang ada di Zoom. Shalom. Ayo Pi, Pak Paulus, Ibu Rosiana Purba. Ya, makasih sudah bergabung. Ya, dan juga tadi ada Ibu Ida tadi ya. Baik. Apakah suaranya jelas ke sana? Ibu Rosiana? Dengar? Jelas Ibu Ros? Kedengaran? Pak Paulus, kedengaran? Ya, Jelas, Pak. Salam. Oke, baik. Baik, kita kembali hari ini melanjutkan topik KTB kita ya berhubungan dengan bertumbuh dalam Kristus, yaitu diambil dari kitab Efesus ya. Kita sudah selesai satu pasal yang pertama yaitu kitab Efesus. Hari ini kita akan melanjutkan dengan pasal yang kedua ya, kitab Efesus pasal yang kedua. Ya, di pasal pertama kita sudah sangat diberkati. Ya, hari ini juga kita pasti sangat diberkati. Persiapkan hati dan pikiran kita untuk diberkati firman Tuhan. Oke, mari kita baca dulu firman Tuhannya yang diambil dari kitab Efesus pasal yang kedua. Kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-10. 1 ayat 10 mulai dari Tari ke sana, nanti Tari ada 10 orang enggak? Nanti ayat terakhir nanti yang dari Zoom. Yuk. Yang kencang. Atau bersama-sama. Yuk. Ayo cepat suaranya yang kencang, cepat mulai. Cepat. Efesus pasal 2 ayat yang pertama, judul perikop semuanya Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang durhaka. Ya, yang di Alamanda. Sebenarnya dahulu kami semua juga berkumpul di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu dan memiliki kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya adalah orang-orang yang hampa, sama seperti mereka yang lain. Ya, lanjut. Dialah yang saya ingatkan oleh karena semua yang besar telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh karena kesalahan. Di dalam Kristus itu Dia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia. Silakan Pak Paulus Prakoso ayat yang ke-7. Ayat ke-7. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ayat 8 saya baca. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu ada Mama Nesia, itu bisa ayat 10 dibaca. Ayat berapa? Ayat 10. Ayat 10. Ayat 10, demikian firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dikerjakan
diucapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Puji Tuhan. Ya, mari kita perhatikan bersama-sama. Ada 10 ayat yang menjadi fokus kita hari ini untuk kita PA pendalaman Alkitab. Ya, pendalaman Alkitab. Ya, coba kita perhatikan di sini. Ini sekali lagi adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus dan juga kepada seluruh jemaat yang ada di dunia ini, termasuk kita pada malam hari ini. Kita jemaat kan? Ya. Amin. Itu kuenya ditutup dulu, itu menggoda aku. Nah, ya. Di sini ada berapa kali diulang ya, kasih karunia, dan ada kata lain juga pemberian, ya, itu. Nah, ini sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan. Adik kasihnya, kasih karena kasihnya, ya itu kan. Ini saya perhatikan dari 10 ayat ini ada berulang-ulang. Nah, mengapa Paulus berulang-ulang? Yang menekankan kepada kita, dalam hal ini konteks ini jemaat Efesus, bahwa hidup ini hanya karena kasih karunia. Amin. Makanya topik renungan kita ya, ataupun KTB hal ini adalah karunia rohani. Ya, karunia rohani. Jadi beda misalnya bukan karunia rohani yang seperti kita ada talenta musik dan yang lain, tapi karunia rohani yang dimaksudkan di sini adalah karunia yang kita dapatkan, kita miliki, dan itu menjadi suatu harta yang abadi dalam kehidupan kita. Ya, oke, mari kita perhatikan bersama-sama. Ya, kita perhatikan bersama-sama. Materinya sudah di-share ya. Di-share ada di grup. Ikuti di grup gitu. Dia dibuat di grup King Me, WA grup, diperhatikan ya. Itu sudah di-share. Nah, jadi apa yang menjadi sasaran? Sasaran kita di KTB ini melalui kitab Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10, yaitu agar kita semua kelompok itu bersama Immanuel memahami ya, memahami apa? Memahami yang pertama adalah kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah yang diberikan di dalam Kristus. Yaitu apa? Yang memberikan namanya keselamatan. Ya. Dan sekaligus juga memberikan apa? Status baru. Status baru bagi orang yang percaya. Nah, ini tujuannya. Pertama kita mengenal, memahami apa sih kasih karunia Tuhan kepada kita di dalam Kristus. Ya, yang memberikan keselamatan. Lalu kita memiliki namanya status baru. Berarti kalau ada status baru, ada status lama. Ya, kalau saya tidak perlu menjelaskan itu, tapi kalau memperhatikan ayat 1 sampai 10 ini, ya, di sana juga dijelaskan status lama. Status lama itu kita itu adalah orang yang hidup tanpa Kristus, tanpa Allah, tanpa iman. Ya, tanpa pengharapan, bahkan mendapatkan ancaman hidup apa? Penghukuman yang kekal. Ya, penghukuman yang kekal itu mati, yaitu mengalami kematian yang kekal. Itulah kehidupan yang lama. Bahkan kita masih hidup dengan cara dunia, hidup dengan cara kedagingan. Itulah kehidupan yang lama. Tapi Paulus mau menyampaikan kepada kita malam hari ini, kita nggak boleh lagi hidup dalam kehidupan yang lama itu. Kita harus hidup di dalam kehidupan yang baru. Oke, anak-anak bisa tenang dulu ya. Oke, nah kita perhatikan. Kalau kita pun memiliki kehidupan yang baru, itu karena kasih karunia. Ya, karena kasih karunia. Kita paham semua arti dari kasih karunia itu adalah diberikan kepada yang tidak layak untuk menerimanya. Dilayakkan oleh Tuhan. Ya, dilayakkan oleh Tuhan, sebenarnya kita tidak layak. Itu namanya kasih karunia. Oke. Di pengantar ataupun introduksi ada cerita begini. Jadi ada seorang atlet renang, ya renang, tercebur ke dalam sumur yang dalam dan juga ada lumpurnya ya. Ya, sumur yang dalam dan ada lumpurnya. Nah, ia sadar akan bahaya bahwa itu sudah mengancam hidupnya, maka bisa merenggut nyawanya. Itu bisa membawa kepada kematian. Ya, ini ketakutan ya. Nah, si atlet mulai berjuang dengan sekuat tenaganya, dengan segala keahliannya, menyelamatkan diri, tapi semuanya usaha yang dilakukan itu sia-sia. Ya, sia-sia. Nah,
Kita perhatikan nih, si Alit ini baru dapat keluar dari sumur yang dalam dan pun dengan lumpur itu setelah ada orang yang melihat dan ada orang yang langsung menolongnya, mengeluarkan dari sumur itu dengan menggunakan alat penolong. Ya, alat penolong itu bisa saja tali ya, ditarik ke tarik, lalu dipegang, ditarik ke atas, gitu kan? Nah, kalau kita perhatikan di sini apa hubungannya dengan disebut dengan tadi kasih karunia ataupun karunia rohani? Maksudnya adalah bahwa seorang atlet yang tadi yang terancam nyawanya akan binasa. Ya, kalau dia tidak ada yang menolong, orang menolong di luar dirinya, ya, di luar dari sumur itu maksudnya, dia akan tidak tertolong, dia akan mati. Itu kan? Mati binasa. Nah, demikian juga halnya bagi kita. Ya, manusia siapapun dia, kalau tidak memperoleh kasih karunia dari Tuhan yang pasti mati. Binasa maksudnya. Pasti menerima hukuman yang kekal, kematian yang kekal. Jadi betapa hebatnya kasih karunia. Ya, ya, saya berharap kita semua di sini sudah memperoleh kasih karunia itu. Ya, kalau enggak binasa kita. Sekalipun kita orang Kristen, sekalipun kita rajin ke gereja, sekalipun kita beribadah, sekalipun kita sekolah teologi. Ya, binasa tetap kalau kita tidak memperoleh kasih karunia. Ya. Jadi kasih karunia yang menyelamatkan kita itu adalah kasih karunia yang diberikan oleh Allah di dalam siapa? Di dalam Yesus Kristus. Ya, dalam Kristus. Nah, jadi kita perhatikan di sini bersama-sama, coba kita selidiki. Sekarang kita masuk observasi. Observasi ataupun pengamatan, ya. Pengamatan dengan menggunakan beberapa pertanyaan. Ya. Pertanyaan yang pertama. Ayat 1 sampai 3. Diperhatikan. Mari kita selidiki ayat 1 sampai 3. Kondisi manusia di luar Kristus. Coba. Ini tadi saya sudah kasih pengantar. Kita harus melihat keadaan manusia di luar Kristus. Artinya orang yang belum memperoleh kasih karunia dari Allah di dalam Kristus. Yuk, yang di Zoom maupun yang ada di Alamanda ini bisa memberikan jawaban. Orang di luar Kristus itu mati karena pelanggaran dan dosa. Pertama, orang di luar Kristus mati karena pelanggaran dan dosa-dosa. Mati dalam pelanggaran. Oke, satu. Nanti kita bisa perhatikan apa sih maksudnya itu. Yang berikut. Hidup di dalamnya, berarti hidup dalam dosa. Hidup di dalam dosa. Oke, terus mengikuti jalan dunia. Kemudian mentaati penguasa kerajaan angkasa. Terus sampai ketiga. Hidup dalam nafsu daging. Ya, jangan lupa juga dilupakan tadi kita juga disebut sebagai orang ayat ketiga yang di Zoom. Ayat ketiga. Keadaan orang yang di luar Kristus, orang yang tidak percaya kepada Kristus. Hidup dalam nafsu Kegiatan. Ya, hidup di dalam hawa nafsu daging. Kedagingan. Pak Paulus, Pak Prakoso, apa lagi? daging dan Pak Paulus. Hawa nafsu, kedagingan, menuruti kehendak daging, Ya, pikiran yang jahat, pikiran kehendak kotor, daging, hidup di dalam kedagingan. Apalagi? kedagingan, pikiran kotor, Pikiran kotor, pikiran jahat, pikiran negatif. jahat. Nah, terus nasibnya sekarang nasibnya orang di luar Kristus. Ya, akan menerima hukuman, yaitu akan dimurkai. Ya, akan dimurkai, mendapatkan murka ya dari Tuhan, artinya akan dihukum, ya. Oke. Nah, ini di sini kita sudah perhatikan ya. Jadi itu kalau kita bisa perhatikan baik-baik, mengerikan sekali ya. Orang yang di luar Kristus ya. Ya. Nah, yaitu dia mati. Nah, mati di sini pengertian ini yang digunakan itu adalah ya bukan mati secara fisik ya.
Ini mati rohani. Ya, mati rohani itu artinya yaitu tidak punya hubungan dan persekutuan dengan Tuhan. Mati rohani itu bisa juga berarti mati, nanti ya mati, namanya mati itu tidak mampu berbuat apa-apa. Itu kan? Pernah lihat orang mati? Pernah. Bisa nggak orang mati mandi sendiri? Bisa nggak orang mati masuk ke Tidak. sendiri? Bisa nggak orang mati itu bisa menguburkan diri sendiri? Tidak bisa. Berarti dia bergantung kepada orang lain. Nah, itulah dikatakan orang mati seperti itu. Jadi orang mati itu, orang mati rohani itu nggak bisa dia menolong dirinya sendiri. Dia tidak bisa keluar dari murka Allah. Dia tidak bisa keluar dari kebiasaan dosa itu. Kecuali Tuhan dengan kasih karunia-Nya yang menyelamatkannya, yang menuntun dia keluar dari dosa. Ya, jadi seperti itu kita, ketergantungan kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya, jadi ada kata thanatos, ada dua istilah itu. Ya, tapi juga bisa mati juga, ini menunjuk kepada nanti kebinasaan, mati yang kekal, mengerikan ya. Ya, mengapa? Karena dosa, karena pelanggaran, lalu mengikuti jalan dunia. Apa itu maksudnya mengikuti jalan dunia? Jalan dunia, jalan-jalan yang di luar sana. Ya, jalan dunia berarti cara hidup orang dunia. Ya, cara hidup orang dunia ini, yaitu apa? Seperti apa cara hidup orang dunia? Pesta pora. Terus percabulan, perjinahan, hawa nafsu, perzinahan, serakah, apalagi cara hidup dunia. Ya, cara hidup dunia itu segala yang utama di dalam kehidupannya apa? Harta, uang, nah itu. Nah, menghalalkan segala cara untuk memperoleh harta dan uang, makanya selalu ada korupsi. Ya, oke, itu sudah ya. Jadi orang seperti ini dikatakan akan dimurkai. Dimurkai, akan dihukum. Sekarang pertanyaan yang kedua diobservasi adalah bagaimana kondisi manusia dalam Kristus? 4 ayat 7. Bagaimana tadi kan kondisi orang di luar Kristus ya tadi ya. Ya, sekarang kita lihat kondisi ataupun keadaan manusia yang sudah ada di dalam Kristus. 4 sampai 7. Yuk, mulai 4. Kalau di dalam Kristus hidupnya berkelimpahan, diberkatin. Ya, kaya dengan rahmat. Ya. Rahmat. Ya, kaya dengan rahmat atau hidup dikatakan di situ memiliki kasih karunia yang besar. Ya, kasih karunia yang besar. Kemudian itu dilimpahkan ya. Jadi itu. Jadi kita kaya dengan rahmat, kaya dengan kasih karunia. Ya, kasih karunia yang besar. Kemudian ada kata kunci di situ yang kelima apa? Ya, kalau tadi mati sekarang dihidup ya. Jadi mati dan dihidupkan ya. Dihidupkan oleh Kristus ya. Di dalam Kristus. Ya, tadinya kita kan mati ya di dalam kesalahan. Ya, kesalahan kita, pelanggaran kita. Tapi karena kasih karunia kita diselamatkan. Ya, diselamatkan. Itu luar biasa. Kalau Tuhan menghitung pelanggaran kita, kesalahan kita, dosa-dosa kita, ya, kalaupun kita katakan itu sedikit, kalau menurut kita itu sudah orang baik, ya, tetap tidak layak untuk diselamatkan. Sebaik apapun kita tidak dapat diselamatkan tanpa Kristus. Ada ajaran sekarang ini sangat viral dikatakan bagi orang yang baik itu tetap selamat, ya, masuk surga. Cuma bukan bagian dari pemerintah bersama dengan Kristus, mereka hanya sebagai anggota. Dan dikatakan lagi bahwa nanti di neraka itu hanya sedikit orang. Siapa? Yaitu mereka pelaku-pelaku jahat, hanya sedikit. Ya.
Jadi sorga yang lebih penuh. Nah, di neraka itu tidak, ya, karena banyak orang-orang baik, ya, tidak mungkin Tuhan, ya, tega dengan seperti itu, ya. Nah, ini tentu ajaran yang kurang tepat, yang keliru, ya. Jadi percuma nanti Yesus mati di kayu salib kalau kebaikan menjadi suatu syarat untuk apa? Selamat. Gitu. Jadi keselamatan itu karena kasih karunia Tuhan. Nah, tentu jangan lupa kita tetap harus berbuat baik, ya. Jadi kita diselamatkan karena kasih karunia, ya, pemberian Tuhan. Jadi bukan karena besarnya persembahan kita, ya, karena besarnya pemberian kita, karena rajinnya kita ke gereja, bukan. Kita lakukan itu semua karena kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Nah, perhatikan lagi ayat 6, apa lagi? Kita dibangkitkan. Dibangkitkan. Ya, jadi Sama dengan Tuhan Yesus. dihidupkan, diselamatkan, dibangkitkan. Ya, jadi dibangkitkan. Ya, jadi nanti kita akan bersama-sama dengan Kristus di sorga. Ya, dibangkitkan dari kehidupan yang lama tadi, yang kematian itu, ya, dari kebinasaan itu kita dibangkitkan, diberikan kehidupan yang baru, hidup bersama-sama dengan Kristus. Ayat yang ke-7. Apalagi yang kita lihat kondisi ataupun keadaan manusia yang di dalam Kristus yang harus kita syukuri. Apalagi? Itu kita diberikan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Kekayaan kasih karunia berlimpah-limpah. Nah, kekayaan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah. Wow, luar biasa. Ya, dan juga menerima apa? Segala kebaikan dari Tuhan Yesus. Kebaikannya terhadap kita di dalam Yesus Kristus. Amin. Ini kata baik di sini yang digunakan itu adalah kata baik agathos. Ya, baik agathos itu berarti yang terbaik dari Tuhan. Kalau yang terbaik menurut manusia belum tentu yang terbaik menurut Tuhan. Tapi yang terbaik dalam pandangan Tuhan pasti yang terbaik menurut manusia. Yang terbaik. Ya, itu. Kita harus belajar, ya. Karena kita sudah mulai kasih karunia, dihidupkan oleh Tuhan, diberikan keselamatan, akan dibangkitkan. Apakah balasan kita? Ya, itu. Yaitu harus apa? Harus apa? Membagi kekayaan yang kita miliki dari yang kita dapatkan dari Tuhan. Ya, itu kita lanjutkan sekarang observasi pertanyaan yang ketiga. Ya, sekarang masuk ke ayat 89. 89. Kita lanjut ayat 89. Bagaimana caranya manusia berdosa memperoleh keselamatan? Dan apa status baru yang diterima? Bagaimana caranya manusia yang berdosa, yang tadi mati dalam pelanggaran itu, supaya memperoleh keselamatan? Berarti ini solusinya ini. Apa? Bagaimana? Ya? Bagaimana supaya kita memperoleh keselamatan? Di dalam Kristus. Menerima kasih karunia. Ya, pertama karena kasih karunia. Ya, karena kasih karunia kita diselamatkan. Kemudian yang kedua adalah iman. Nah, ini kita pahami, ya. Iman itu bukan hasil doa. Iya. Ya. Iman itu adalah kasih karunia juga. Ya. Jadi kasih karunia, iman, Tuhan mengaruniakan iman kepada kita supaya kita percaya kepada Kristus. Jadi kalau saya percaya kepada Kristus bukan karena sayanya, tapi karena siapa? Karena Tuhannya. Ya, Tuhan yang memberikan kepada kita. Begitu. Jadi tidak bisa dipisahkan keselamatan dengan iman. Ya, orang yang diselamatkan karena kasih karunia, orang diselamatkan karena iman. Tidak ada kasih karunia tanpa iman. Tidak ada iman tanpa kasih karunia. Jadi dua-duanya itu, ya, semua dari Tuhan. Lalu dikatakan apa lagi? Bukan karena apa? Bukan hasil usahamu. Jeripayam. Ya, bukan hasil usahamu dulu. Oh, belum selesai. Ya, bukan karena usahamu. Pemberian Allah. Apa maksudnya itu bukan usahamu? Artinya apa? Kekuatan kamu, bukan hasil kekuatan kita. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena agama kita. Ya kan? Iya.
Jadi bukan karena usaha manusia untuk diselamatkan, bukan usaha manusia. Tapi di dunia ini sekarang ini hampir semua agama mengajarkan supaya selamat itu dengan usaha manusia. Mengikuti syarat-syarat agama gitu kan. Nah itu. Tidak, ya, udah jelas dikatakan. Tetapi apa? Pemberian Allah. Pemberian Allah itu sama dengan kasih karunia Allah, diberikan dengan secara cuma-cuma. Ya, diberikan secara cuma-cuma, tidak perlu bayar. Ya, kalau sesuatu sekarang ini kita harus bayar. Ya, tapi kalau yang apa diberikan Tuhan yang sangat berharga dan sangat mahal tidak perlu dibayar, semua gratis. Tapi jangan berpikir karena gratis murahan. Ya, ya, itu bahaya. Karena orang berpikir sesuatu yang gratis itu murahan. Itu mungkin itu di bagian kalau itu barang mungkin ya. Tapi kalau yang Tuhan berikan kepada kita dengan gratis itu sangat-sangat mahal. Bahkan tidak bisa dibandingkan dengan ya harta dan uang, kemegahan dunia, tidak bisa, tidak ada bandingannya. Ya itu pemberian Tuhan ya. Maka dikatakan di sini coba ayat 9. Ayat 9 dikatakan apa? Itu bukan bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang menggugahkan diri. Nah ini perlu perhatikan ya. Ada juga masih pemahaman orang Kristen. Kerjakanlah keselamatanmu di kitab Filipi itu. Itu salah ditafsirkan. Ya. Jadi seolah-olah kita sesuatu ada yang kita harus tambahkan, kita kerjakan supaya diselamatkan. Tidak. Bukan begitu pengertiannya itu. Kerjakanlah keselamatanmu artinya sebagai bukti bahwa kita sudah diselamatkan, milikilah namanya ketaatan kepada Kristus. Ikuti perintah Tuhan, taati perintah Tuhan. Itu maksudnya, ya. Jadi tidak ada sesuatu yang kita tambahkan. Oke, sekarang lanjut ke ayat 10. Selidiki orang di dalam Kristus diselamatkan dari tadi apa? Tadi ada di sana status baru kita diberikan tadi apa tadi? Status baru. Status baru kita apa? Tadi kan bagaimana memperoleh keselamatan? Hah? Status kita apa? Hah? Bagaimana? Allah. Status kita ini dia 10 ya. Kita ini adalah ciptaan Baru. buatan Allah atau buatan Allah. Ya. Coba kita perhatikan, selidiki orang di dalam Kristus diselamatkan dari apa? Untuk apa? Diselamatkan dari apa untuk apa? Diciptakan dalam Kristus Yesus. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik. Nah, kalau disederhanakan ini, kita memperoleh keselamatan kasih karunia karena iman, bukan karena hasil usaha, bukan hasil pekerjaannya. Udah pasti diselamatkan, tetapi kita juga dikatakan harus melakukan pekerjaan yang baik. Melakukan pekerjaan yang baik bukan supaya diselamatkan, tapi karena sudah diselamatkan. Makanya beda kita dengan agama lain, itu keunikannya di situ. Orang lain berusaha untuk berbuat baik, berbuat amal dan lain sebagainya supaya selamat. Kalau kita berbuat baik, beramal, beribadah, kasih perpuluhan, suka menolong orang lain, ya, berbaik kepada sesama kita, berbaik kepada orang tua kita lakukan semuanya itu karena kita adalah orang-orang Kristen yang sudah memperoleh keselamatan. Ya, keselamatan. Dikatakan kita dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi maksudnya apa itu? Apa maksudnya itu? Dipersiapkan Allah sebelumnya. Tuhan sudah memilih kita dari awal. Ya, jadi maksudnya di sini oleh Paulus, siapa yang akan memperoleh keselamatan, siapa yang akan dipilih untuk diselamatkan, itu sudah ada dalam pilihan Allah, sudah ada dalam rencana Allah, di dalam kekekalan. Ya, kekekalan. Itu sudah dirancang di dalam kekekalan. Sudah dirancang. Ya? Nah, itu. Jadi baru direalisasikan atau dinyatakan dengan kehadiran siapa? Yesus. Ya, Yesus. Jadi kita dikatakan kita mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup di dalam apa? Hidup di dalam kasih karunia. Hidup di dalam apa?
keselamatan. Hidup dalam apa? Hidup dalam perbuatan baik. Baik. Nah, baik. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan interpretasi. Interpretasi. Ya, mengapa segala usaha perbuatan baik manusia tidak menyelamatkan? Karena dosa. Karena apa? Dosa. Ya, karena tadi itu sudah mati dalam pelanggaran, mati di dalam dosa. Ya, itu nggak bisa. Ya, maka kalau ditambah lagi Roma 3:23 dikatakan apa? Semua orang telah berbuat dosa. Dilanjutkan di Roma 6:23. Upah dosa ialah Ya, upah dosa ialah maut. Hebat-hebat, luar biasa ya. Ya, maut, kematian. Pertanyaan yang berikutnya, mengapa keselamatan dan status baru dalam Kristus hanya diperoleh melalui kasih karunia Allah dan iman kepada Yesus? Mengapa? Karena Yesus Kristus adalah sumber keselamatan. Karena Yesus Kristus sumber. Coba perhatikan pertanyaannya. Mengapa keselamatan? Disimak dulu ya. Dan status baru di dalam Kristus hanya diperoleh melalui kasih karunia Allah dan iman kepada Yesus. Yuk. Mengapa? Ayat 10 kali apa jawabannya? Ini kalau sudah terprasi ini sudah semuanya ini. Cakup semuanya. Dari asal. Karena itu pemberian Allah. Bagaimana Ibu? Ayat 10. Karena itu adalah pemberian Allah. Karena itu adalah pemberian Allah. Oke. Terus, makasih. Karena telah dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Karena sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Nah, itu katanya si siapa tadi? Ada lagi? Ya, karena memang kita ini adalah ciptaan, dan kita ini adalah buatan Allah diciptakan di dalam Kristus Yesus. Ya, kenapa? Supaya kita hidup di dalamnya. Oke, baik. Nah, sebenarnya kata kuncinya di situ satu kata yaitu Ayat karena kasih Tuhan. Ya, karena kasih. Jadi kasih Tuhan dengan kasih karunia itu nggak bisa dipisahkan. Ya, Tuhan mengasihi kita, dengan kasih itu dibuktikan Yesus itu mati bagi kita untuk menebus kita dari apa? Keluar apa supaya kita bebas dari kematian akan pelanggaran dan dosa kita, kan gitu ya. Nah, karena kasih Tuhan, makanya kasih itu ada di dalamnya kasih karunia, yaitu pemberian. Ya, pemberian secara cuma-cuma. Nah, lalu Tuhan memberikan kepada kita tadi apa? Iman. Ya, iman. Ya, itu luar biasa. Jadi semua karena kebaikan Tuhan. Ya, kebaikan Tuhan. Itu interpretasi. Sekarang aplikasinya. Lanjut dengan aplikasi. Usaha apa saja selama ini yang saudara lakukan untuk memperoleh keselamatan? Ya, usaha apa saja selama ini yang saudara lakukan untuk memperoleh keselamatan? Ya, kalau saya menyetir, saya sangat hati-hati supaya selamat sampai tujuan. Ya, tidak melanggar lampu merah, kan gitu ya. Nah, ya, itu keselamatan dunia ya, supaya mencapai tujuan tentu kita harus apa? Ya, di jalan disiplin sampai tujuan dengan selamat. Apalagi itu kalau persyarat keselamatan di dunia itu, ya. Mengapa suka orang banyak tabrakan? Kurang hati-hati. Karena kemungkinan di jalan itu ditabrak dan menabrak. Ya. Nah, sekarang Sebelum berangkat kita berdoa. yang terobos. Nah, itu oke, itu keselamatan di jalanan. Ini sekarang keselamatan rohani. Keselamatan rohani. Firman Tuhan. Supaya timbul iman untuk menerima keselamatan. Ya, oke. Jadi gini, kalau di agama lain itu kita tidak usah bahas, tapi di agama kita sendiri, apa kekristenan sendiri, masih banyak orang, mengapa kamu ke gereja? Ya, supaya saya
Masuk Surga. surga. Mengapa kamu kasih persembahan? Supaya saya masuk surga. Nah, mengapa kau beribadah? Supaya saya masuk surga. Nah itu. Karena saya sudah di surga. Karena Sudah masuk surga. sudah terdaftar ataupun sudah bagian dari kerajaan surga. Nah, saya sudah memperoleh keselamatan. Makanya melihat orang yang malas beribadah itu kemungkinan bukan penghuni surga, ya. Itu kemungkinan bisa penghuni siapa? Itu. Kenapa? Karena orang yang sudah memperoleh kasih karunia, keselamatan dari Tuhan, pasti dia punya niat hati yang kuat untuk selalu berjumpa dengan Tuhan. Itu mau beribadah dengan Tuhan yang telah memberikan keselamatan. Dengan apa aku membalas kebaikan Tuhan? Dengan apa dialog itu? Kenapa aku membalas ikanmu terus segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Ya lagu itu. Dengan apa kita membalas kebaikan Tuhan? Yaitu menyerahkan hati dan hidup kita dan seluruh hidup kita, ya. Nah, ada lagunya Pendeta Niko satu lagi tuh, ya. Itu maksud saya itu. Ya. Kasih setiamu yang Rasakan lebih tinggi dari langit biru, kebaikanmu yang kurang sedangkan jadi maksudnya di situ jangan juga dibuat sempat terpesona, ya. Selalu terpesona. Oke, selalu terpesona, ya. Oke, sekarang kita bagaimana saudara menanggapi kasih karunia Allah di dalam Kristus? Menanggapinya gimana? Kita bersyukur. Kita rajin beribadah. Rajin KTP. Ya kan? Nah itu. Nah, itu. Ya, itu kita harus melakukan itu, ya. Menanggapinya begitu. Setelah itu berbuat baik. Sekarang terakhir diskusi. Sudah, ayo. Nah, sekarang diskusi. Itu tadi aplikasi diskusi nih. Apa ketaatan seseorang terhadap firman Allah? Yaitu dikatakan begini. Apakah ketaatan seorang terhadap firman Allah, yaitu di dalamnya ada ibadah, baptisan, perjamuan kudus, hidup suci, perpuluhan, berdoa, berpuasa, dan lain-lain, akan mempengaruhi keselamatannya? Tidak. Ya, tidak sama sekali, ya. Tidak. Tetapi orang yang diselamatkan harus apa? Ya harus melakukan itu. Ya, itu menyatu dalam hidupnya, ya. Ya, begitu. Ya, kasihlah perpuluhanmu. Kasihlah itulah perjamuan kudus, hiduplah suci. Nah, itu. Jadi itu kita dipengaruhi karena keselamatan kita terima. Bukan keselamatan kita dipengaruhi dengan satu perbuatan kita. Ya, Yakobus katakan apa? Iman tanpa perbuatan mati. Mati, ya. Sia-sia. Maka iman sejati itu harus dengan perbuatan. Sekalipun perbuatan itu tidak menyelamatkan. Iman kita yang menyelamatkan. Bagaimana jika seorang yang telah percaya kepada Yesus mati saat melakukan perbuatan dosa? Bagaimana jika seorang yang telah percaya kepada Kristus mati saat melakukan perbuatan dosa?
Hah? Tapi mereka dia tetap masuk surga, tapi dia tetap menerima ganjarannya. Ganjarannya itu adalah dia sudah mati enggak di dunia. Ya. Tadi kan kalau kita memahami keselamatan itu karena kasih karunia, karena iman. Nah, kita masih hidup di dunia, masih berjuang untuk hidup kudus dan suci. Lalu di antara kita di sini ada nggak berani berkata tidak pernah jatuh dalam dosa? Ada nggak? Ya, makanya orang yang ada dikatakan dalam Alkitab, yaitu dosa yang membawa maut dan dosa yang tidak membawa maut. Dosa yang mendatangkan maut itu apa? Dosa yang tidak percaya kepada Kristus sampai matinya. Dosa yang tidak mendatangkan maut ya kita karena masih ikut dalam kedagingan, tapi kita sadar, kita akui Tuhan mengampuni. Itu kan itu ya. Kalau semua dosa mendatangkan maut, satu orang pun manusia tidak akan berselamat, tidak satu selamat pun, ya kan? Mau pendeta kah, mau pastor kah, mau siapapun itu, ya? Tidak, ya. Nah, semua karena kasih karunia Tuhan. Tapi jangan juga menjadi senjata begini. Sekalipun saya jatuh dalam dosa, tetap aja selamat dan berbuat dosa saja. Itu salah, itu keliru. Justru orang yang sudah memperoleh kasih karunia, memperoleh keselamatan, takut berbuat dosa. Ya, harus berusaha memelihara hidup dalam kesucian. Nah, itu yang orang katakan itu. Salah mengerti. Sekali selamat, tetap selamat. Udah berbuat dosa aja, tetap selamat. Salah, itu keliru. Sekali selamat, tetap selamat, itu memang betul. Tetapi jangan dibuat tetap aja berbuat dosa, itu justru sesat, keliru. Ya, itu ya. Ya, keliru itu. Oke, jadi orang yang sudah memperoleh kasih karunia pasti hidup dalam kekudusan, dalam kesucian, takut akan Tuhan. Ayat hafalan, Efesus 2:8-9. Ayo, ayat hafalan. Ini harus dihafal nih. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Janganlah ada orang yang memegahkan diri. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, dan ada orang yang memegahkan diri. Ya, coba, ayo. Ya, sambil menghafal. Lalu di sini kita ada ini nih, ada tugas ini. Ada tugas. Tugas kita adalah memperkenalkan kasih karunia Allah dan keselamatan di dalam Kristus itu paling sedikit kepada 1-2 orang di dalam 1 minggu. Nah, di dalam 1 minggu. Ya. Kita ketemu dengan siapa atau menelepon siapa gitu ya. Nah, sebenarnya sekalipun kita tinggal di rumah, bisa kita lakukan sesuatu melalui handphone kita, di Facebook, ya kan? Kita ngomong ke orang gitu. Jadi jangan banyak bobonya, jangan banyak tidurnya, jangan banyak melamunnya, ya kan? Betul, Pak. Jangan terlalu banyak kesibukan dan yang lain, gitu ya. Jadi kalau Pak Paulus ini nih rajin banget nih menginjil lewat handphone ini. Ya, rajin banget. Ya, orang-orang yang dikenali di Facebook itu banyak yang telepon. Betul ya Pak Paulus ya? Iya Pak, siap Pak. Ya, jadi orang-orang yang di Facebook hubungi dia. Jadi akhirnya beritakan Injil, ada yang terima Yesus. Sampai ada seorang ibu di Surabaya. Ibu siapa itu? Di Sidoarjo. Sidoarjo ya. Di Sidoarjo itu kenalnya lewat apa? Facebook. Akhirnya dituntun terima Yesus. Tuh, luar biasa ya. Kalau saya banyakkan di Facebook itu minta uang Pak Paulus. Iya, itu udah berapa itu di Messenger gitu kan? Pak, dipikirnya saya itu banyak duit kali karena dilihat penampilannya, pakaiannya mungkin ya bersama-sama dengan banyak orang. Ini banyak duit, ini pendeta banyak duit. Ya. Mau kenalan, minta nomor WA, di WA minta pertolongan. Ada yang dikatakan anaknya sakit lah, dan macam-macam yang lain sebagainya. Tapi kesempatan juga untuk memberitakan Injil, ya. Oke, itu tugas kita ya. Ya, bersama-sama tanpa melihat Alkitab mengucapkan Efesus 2:8-9. 2, 3, ya.
Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan, Kamu diselamatkan bukan demi dengan itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Hebat. Nah, amin, 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 amin. Puji Tuhan. itu harus di luar Sudah kepala. selesai. Ada kata. Oke, Tuhan berkati kita semuanya.